北の200個は私がやる。ランスロンブラスト。でも分かってなきゃ仲間じゃねえのか。俺たちの帰る場所だから決めろフェアリーテイラー。ダーチョセを一撃で倒した。フェアリーロー発動。Oke guys, balik lagi sama kita di channel Genosis. Di video sebelumnya kita udah lihat kekacauan di Guild Fairy Tail sampai melibatkan kota Magnolia karena ulah Luxus. Dan kita lagi-lagi dikasih kejutan karena ternyata Mistogan berwajah seperti Jelal. Wah, makin banyak aja ya misteri di sini. Bakalan gimana nih ya kelanjutannya? Dan apakah Natsu beserta anggota Fairy Tail lainnya bisa menghentikan aksi Luxus yang ingin merebut posisi sebagai master? Gak usah berlama-lama lagi, mari kita menuju pembahasan alur cerita anime Fairy Tail part 13. Terobos aja guys! Masih melanjutkan part sebelumnya, Natsu menghadapi Luxus di dalam katedral. Sambil bertarung, Luxus mengatakan bahwa sisa waktu sampai seluruh istana petir miliknya menyambar kota Magnolia hanya 3 menit lagi. Namun Natsu percaya teman-temannya dapat menghentikan sihir itu sebelum waktunya habis. Sementara itu berlangsung, terlihat Levi yang menahan tangisnya bergegas keluar dari guild menuju tempat Luxus berada, yaitu katedral, untuk menyampaikan pesan Polunka tentang keadaan Makarov yang sedang kritis. Di pusat kota, Grey masih terus mencari keberadaan Warren, sementara Erza terus mengeluarkan pedang sihirnya hingga berjumlah ratusan agar dapat melenyapkan setidaknya setengah lebih dari seluruh laktima sihir yang ada. Namun meski Erza begitu kuat, nampaknya dia pun sudah kewalahan karena harus mengeluarkan banyak sihir sekaligus. Di saat seperti itu akhirnya Grey berhasil menemukan Warren dan segera saja pesan telepati disampaikan kepada seluruh anggota Fairy Tail di sana. Warren menyuruh mereka untuk menghentikan pertarungan dan melihat ke arah istana petir yang mengelilingi kota. Seluruh anggota Fairy Tail sempat marah-marah satu sama lain karena saling bertarung hingga menyebabkan mereka babak belur. Di saat mereka saling menyalahkan, Lucy segera berbicara untuk memotong pertengkaran yang terjadi dan meminta mereka untuk fokus melindungi kota Magnolia dan Guild Fairy Tail sambil menyampaikan kecintaannya kepada Fairy Tail walaupun dia masih anggota baru. Kalimat tulus Lucy berhasil tersampaikan kepada seluruh anggota Fairy Tail dan mereka pun langsung bekerja sama untuk menghancurkan seluruh laktima sihir yang ada. 行くよナイス一個も残すなよアイスメイク。北の200個は私がやる。ランスロンブラスト。なんだなんだ。Semua anggota Fairy Tail seketika tumbang karena terkena sihir akibat menghancurkan laktima sihir itu. Luxus semakin kesal apalagi ketika Natsu menjelaskan perjuangan teman-temannya itu dan menyatakan Luxus tidak pantas menjadi Master Fairy Tail. Langsung saja Luxus mengeluarkan kekuatan besarnya dan kembali menyerang Natsu yang juga bersiap melawannya kembali. Tapi kita tahu bahwa kekuatan Luxus masih jauh lebih besar dibandingkan Natsu saat ini. Natsu, このギルド最強は誰だ? Gajal datang menolong Natsu dan membantunya melawan Luxus. Awalnya Natsu yang keras hulu itu tidak ingin bekerja sama dengan Gajal. Namun setelah Gajal menyadarkan Natsu bahwa Luxus yang di hadapan mereka kini bukanlah orang yang memperdulikan guild, akhirnya Natsu pun bersedia bekerja sama.
Walaupun sudah menyerang Laxus habis-habisan, ternyata Laxus bahkan tidak terluka sama sekali, alias serangan mereka tidak pernah mempan. Dan di saat seperti itu terkejutlah mereka ketika melihat perubahan yang dilakukan oleh Laxus. Laxus berubah layaknya memakai kekuatan Dragon Slayer. Seketika Natsu dan Gajal terkapar akibat serangan napas petir yang dikeluarkan oleh Laxus. Bukannya berhenti, Laxus yang melihat mereka berdua masih hidup, malah kembali ingin menyerang dengan sihir yang jauh lebih mematikan. Dua Dragon Slayer itu terkejut bukan main saat Laxus mengaktifkan Fairy Law, kemampuan seperti yang Makarov pakai ketika melawan Jose dan pasukan setnya untuk melenyapkan seluruh orang yang dianggap sebagai musuh mereka. Laxus tidak menghentikan aksinya bahkan ketika Levi sampai di katedral dan memberitahukan keadaan Makarov. Bukannya sedih, Laxus malah seperti tersenyum puas karena itu artinya akan memudahkan jalannya untuk merebut Fairy Tail. Ternyata Fairy Law yang dikeluarkan Laxus tidak melenyapkan siapapun yang berada di Fairy Tail, bahkan tidak dengan warga Magnolia. Semuanya masih tampak sama, membuat Laxus sangat kebingungan melihatnya. Di saat seperti itu Frit datang dan memberitahu bahwa semua orang masih dalam keadaan aman-aman saja, tidak terpengaruh oleh sihir Fairy Law milik Laxus. Frit juga mengatakan bahwa sihir Fairy Law hanya akan melenyapkan mereka yang dianggap sebagai musuh. Dan meski Laxus sekarang menyerang habis-habisan, hati kecilnya masih menganggap Fairy Tail adalah hal berharga bagi Laxus. Karena itu sihir tersebut tidak bekerja. Laxus yang masih menyangkal perasaannya kembali mengeluarkan kekuatan sihir luar biasa dan hendak menyerang lagi. Namun Natsu langsung bangkit dan mengeluarkan sihir apinya meski sudah babak belur. Meski dihajar berkali-kali, Natsu terus bangkit untuk menghadapi Laxus walaupun sempat tidak bisa menghindar lagi. Natsu hampir terkena serangan petir milik Laxus lagi di saat Gajel dari jauh membantunya untuk memantulkan sihir petir itu. Gajel mengubah tangannya menjadi besi, membuat sihir petir itu langsung menyambar ke arahnya. Melihat pengorbanan Gajel, semangat Natsu kembali menguasai dan melancarkan serangan sihir yang sangat hebat. Walaupun Natsu juga sudah berada di ambang batas kekuatannya, dirinya dan Laxus kembali baku hantam sampai titik darah penghabisan. Berganti sejenak kepada ingatan Poluka seiring dirinya meninggalkan kota Magnolia tentang sesuatu yang tampak ada bola cahaya terang menghampiri seekor naga di dalam sebuah gunung berapi. Ternyata naga itu adalah Ignil dan bola cahaya itu dipanggil dengan nama Grandini. Grandini menyampaikan tentang seseorang yang memaksakan diri sampai hampir mati dan dijawab dengan marah oleh Ignil yang terdengar seperti mengusir kehadiran Grandini dari sana. Dan kejutan lainnya terjadi. Grandini ternyata pergi ke tempat Ignil mewakili seorang bernama Zeref. Masih inget kan? Zeref itu nama penyihir hitam yang ingin dibangkitkan Jelal. Waduh, misteri apa lagi nih? Singkat cerita, setelah pertarungan melawan Laxus, Festival Panen Magnolia serta Parade Fantasia Fairy Tail akan tetap dijalankan meski ditunda 1 hari. Seluruh anggota Fairy Tail tetap menyambut antusias dan segera berlatih, kecuali Natsu dan Gajel yang paling parah lukanya sampai diperban seluruh tubuh. Tak lama kemudian Laxus mendatangi guild Fairy Tail untuk menemui Makarov. Meski sempat dihalangi, akhirnya Laxus diizinkan bertemu Makarov atas perintah Erza. Laxus juga akhirnya mengakui keberadaan Natsu. Di dalam Makarov berbicara tentang guild Fairy Tail yang dibangun berdasarkan rasa percaya dan kekeluargaan, bukan sekedar kekuatan. Makarov juga berkata bahwa yang ingin dilihat Makarov adalah Laxus yang tumbuh bahagia. Dan akhirnya Laxus pun dikeluarkan dari Fairy Tail. Esok sorenya Laxus segera berpamitan dengan Raijin Tribe yang protes karena hanya Laxus yang dikeluarkan. Namun dengan senyuman Laxus mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Malam harinya Parade Fantasia pun digelar dengan meriah. Para anggota Fairy Tail terlihat bahagia memperagakan sihir sambil memakai kostum yang lucu-lucu. Bahkan Natsu yang masih babak belur juga ikutan. Omae wa sanka senno ka? Gara ja nai nde ne.
Di tengah parade, Gajel menghampiri Makarov untuk memberikan informasi mengenai keberadaan Ivan, anak Makarov yang merupakan Master Guild kegelapan bernama Reventile. Rupanya, Gajel diutus Makarov untuk jadi mata-mata ganda dan mencari keberadaan Reventile. Wah, ternyata ada Fairy Tail dan Reventile ya. Di sisi lain, Laxus melihat parade itu dari kejauhan dan berniat segera pergi dari sana. Sebelum kemudian dia berbalik sekali lagi untuk melihat ke arah parade karena seluruh anggota Fairy Tail membuat pose khas tangan Fairy Tail yang ternyata diciptakan oleh Laxus. Sementara itu di suatu tempat yang entah di mana, terlihat sosok Ultir yang ternyata selamat dari insiden yang melibatkan Sigrin serta dirinya dan keruntuhan bangunan Dewan Sihir akibat sihirnya sendiri. Ultir ternyata adalah dalang dibalik pencucian otak dan membuat Jelal jadi sosok jahat. Ultir berpura-pura menjadi sosok Zeref untuk mengambil sebuah kunci sihir dan memberinya pada seseorang yang bernama Master Hades. Terlihat juga jasad Jelal yang tenggelam di lautan setelah insiden menara surga. Waduh, jadi makin membingungkan ya. Jadi ada dua Jelal beneran nih. Yang satu Jelal yang tenggelam dan satunya adalah Mistogan. Misterinya semakin membingungkan guys. Tapi bukan Gnosis namanya kalau nggak bisa sampai ngebahas nenek moyangnya juga. Singkat cerita, 1 minggu berlalu setelah festival panen Magnolia dan peristiwa yang melibatkan Laxus. Ternyata Makarov beberapa hari sebelumnya hendak mengundurkan diri dari posisi Master untuk bertanggung jawab atas perbuatan Laxus. Namun tentu saja hal itu dicegah oleh anggota Fairy Tail, terutama Honda Freed. Di saat yang bersamaan, para anggota Regent Ribe mulai kembali mengakrabkan diri dengan anggota Fairy Tail lainnya. Protes atas dikeluarkan Laxus juga datang, terutama dari seorang Natsu. Setelah dibuat tenang oleh Erza, Makarov akhirnya menceritakan kebenaran mengenai Laxus yang bukan seorang Dragon Slayer, tapi hanya ditanami lakrima berisikan kekuatan Dragon Slayer oleh Ivan, ayahnya Laxus. Wow, dan Makarov juga sempat berbincang dengan Erza yang menanyakan identitas asli Mistogan. Makarov menjawab dia sama sekali tidak tahu identitas asli Mistogan. Beberapa bulan setelahnya, nampak keadaan Guild Fairy Tail masih damai-damai saja tanpa kehadiran musuh. Di hari hujan itu, Juvia mendatangi sebuah tempat penjual ramuan yang terlihat sangat mencurigakan untuk mendapatkan ramuan yang dapat membuat Grey jatuh cinta padanya. Sementara itu di dalam Guild, Lucy digoda oleh Mary Jane yang mengatakan bahwa Natsu menyukai Lucy. Lucy tentu saja tidak mempercayai itu karena melihat tingkah laku konyol Natsu saat di dalam Guild. Malam harinya sesampainya Lucy di rumah, dirinya kembali mendapati Natsu yang masuk tanpa izin. Lucy jadi salah tingkah ketika mengingat perkataan Mary Jane tadi, apalagi saat Natsu berkata dia ingin membicarakan sesuatu dengan Lucy. Segera saja Lucy mengusir Natsu dari sana. Keesokan harinya, Lucy yang masih salah tingkah sendiri itu jadi panik karena Natsu lagi-lagi ingin membicarakan sesuatu padanya dengan wajah tersipu-sipu. Mengajaknya janjian bertemu di Taman Selatan Magnolia pada malam hari. Kembali pada kisah Juvia yang masih berusaha mendapatkan cinta Grey, Juvia mulai meniupkan ramuan itu untuk Grey. Namun Grey yang berlagak kesana kemari sama sekali tidak terkena tiupan ramuannya. Ramuan itu malah mendarat masuk ke anggota Fairy Tail lainnya sebelum akhirnya Grey juga terkena. Namun bukannya membuat jatuh cinta, ramuan yang ditiupkan Juvia malah membuat kekacauan terjadi karena yang menghirup ramuan itu jadi terpengaruh untuk saling bersaing. Contohnya Grey yang mengajak Happy jadi saingan, Makarov yang mengajak duel alkohol, dan Erza yang mengajak sebuah pilar untuk baku hantam. Juvia ternyata ditipu oleh penjual ramuan yang dia temui sebelumnya. Grey segera menarik Happy untuk pergi ke Tower Guild dan menanyakan keinginannya untuk terbang agar bisa menyaingi Happy. Keadaan semakin jadi parah saat Juvia yang mengikuti mereka malah lagi-lagi meniupkan ramuannya ke arah Grey, membuat Grey langsung saja berlari kencang mengarah ke sungai untuk melompat terbang. Tobe, ore. Kita kembali lagi ke kisah Lucy yang berdandan cantik sebelum bertemu Natsu malam harinya. Sambil membayangkan berbagai macam hal romantis bersama Natsu, Lucy jadi makin salah tingkah. Sesampainya Lucy di Taman Selatan Magnolia untuk bertemu dengan Natsu, Lucy jadi semakin bingung apakah dia harus menerima cinta Natsu atau menolaknya. Tapi saat Natsu tiba di sana, bukan pernyataan cinta yang didapat, melainkan Natsu yang membawa cangkul dan meminta bantuan Lucy untuk memanggil Virgo agar dapat membantunya. Rupanya alasan Natsu mengajak Lucy bertemu adalah karena adanya rumor mengenai keberadaan harta karun Fairy Tail di sana yang isinya album-album lama para anggota dengan foto-foto lucu yang memalukan.
Dan karena tanah di sana susah digali, Natsu meminta bantuan Virgo yang sangat kuat untuk menggali tanah. Setelah mendengarnya, Lucian termakan imajinasinya sendiri langsung pergi dari tempat itu setelah menampar Natsu dengan kencang, sambil mengatai dirinya sendiri bodoh dan tersenyum kocak. Pagi harinya seluruh anggota Fairy Tail yang terkena efek ramuan sudah sadar kembali. Semuanya bingung dengan keadaan kacau di dalam guild. Sementara Juvia dan Happy mengampiri Grey yang tergeletak di tengah sungai. Bukannya menyadari ada yang salah dengan ramuannya, Juvia malah memberi minum Grey seisi botol ramuan itu secara paksa dengan harapan setelahnya Grey akan jatuh cinta kepadanya. Dan tentu kita sudah tahu hasilnya, Grey malah jadi semakin jadi-jadi dan berlari menyusuri sungai itu sampai dirinya datang kembali ke Pulau Galuna. Juvia pun ditinggal begitu saja bersama Happy. Dan alur cerita anime Fairy Tail Part 13 ini pun bersambung. Setelah pertarungan intens melawan Laxus melibatkan seluruh anggota Fairy Tail, lagi-lagi ada aja cerita lucu dan random yang terjadi di dalam guild ya. Dan mulai video selanjutnya, kita akan memasuki season kedua dari Fairy Tail ya guys. Wah, pasti akan makin banyak lawan kuat yang datang nih di season 2. Pastinya bakal menarik banget kan? Buat yang baru gabung langsung aja, nggak usah banyak pikir, like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Rama di sini pamit, bye-bye.